Asal-usul Desa Lamaran Tarung, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu. Berawal dari diutusnya Demang Ngebeh Hinatakusuma dari Kerajaan Sumedang Larang, menjadi awal tugasnya di wilayah Indramayu. Tugasnya tersebut bermaksud memata-matai Imam Muhyiddin, saudara tua dari Nyimas Arahan yang berasal dari Mataram di wilayah Alas Lamaran. Desa Lamaran Tarung kala itu sudah disinggahi oleh Imam Muhyiddin, sementara adik kandungnya Nyimas Piana berada di Arahan. Imam Muhyiddin berada di Lamaran Tarung, serta Ki Buyut dan pengikutnya mengemban tugas syiar Islam dari Sutawijaya Panembahan Senopati. Sementara Nyimas Piana di Desa Arahan hidup dengan Nyai Ayu Rinting, anak angkat dari Demang Ngebeh Hinatakusuma yang berasal dari Sumedang Larang. Bertujuan untuk memata-matai Imam Muhyiddin, Demang Natakusuma malah terbawa dengan ajaran yang disiarkan oleh Imam Muhyiddin. Sepeninggalnya Natakusuma ke Indramayu, prahara datang di wilayah Sumedang lewat tragedi Telaga Besi Karangmacan, manakala Ki Tuas, Ki Lebar, Ki Cangko, bawaan dari Natakusuma, dikutuk menjadi maung atau harimau oleh telik sandi dari Cirebon yang bernama Prawan Sunti karena berbuat tidak senonoh. Dari kejadian itu, datanglah fitnah kepada Natakusuma. Fitnah-fitnah tersebut dihembuskan oleh orang yang berada di lingkaran kerajaan Sumedang Larang. Natakusuma dianggap sekongkol dengan Prawan Sunti dan dicap lalai dengan tugas yang dibawa oleh pemerintah Sumedang Larang, sehingga menjadi buron dan dikejar oleh Demang Brajanata beserta pasukannya. Sementara itu, di wilayah Alas Lamaran sendiri sedang terjadi huru-hara kala itu. Masyarakat yang tinggal di pinggir Alas Lamaran mendapatkan teror hebat dari bangsa lelembut atau perewangan. Melihat hal tersebut, kian meresahkan, Imam Muhyiddin tidak tinggal diam. Dibantu Ki Bait dan pasukannya, dicarilah perewangan yang sering menampakkan diri tersebut, hingga sampai di perbatasan Alas Lamaran dan Alas Cantigi. Namun kedatangan Imam Muhyiddin dianggap mengganggu para penghuni singgasana Pulau Mas, karena sudah dianggap lancang masuk area wilayahnya. Melalui Ki Bawor, Abdi Setiapati Jongkara, maka dihadanglah pasukan Imam Muhyiddin di kawasan perbatasan. Maka terjadilah pertempuran antara kesatria asal Mataram dan Adipati Jongkara, dan dari pertempuran itu hilanglah Ki Bawor dan kalah tanding, lantas berubah wujudnya menjadi sebuah batang kayu sentigi. Mendengar terjadinya huru-hara, Natakusuma pun lantas berangkat ke kediaman Imam Muhyiddin yang bertempat di Alas Lamaran. Sesampainya di Lamaran, Natakusuma yang dianggap buronan Sumedang bertemu dengan pasukan yang dikomandoi oleh Demang Brajanata. Dianggap sudah melenceng dari tugasnya, Natakusuma pun diminta untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Telaga Besi dan membawa Natakusuma ke hadapan Baginda Raja Sumedang Larang. Merasa sudah difitnah dan dituduh, Natakusuma pun menolak ajakan dari Demang Banjarnata. Alotnya obrolan pun
menjadi awal pertikaian sehingga terjadilah perang tanding adu kesaktian di pinggir tanggul Kali Luntas. Dari adu kesaktian tersebut, terpukul mundurlah Demang Brajanata hingga menyerah dan kembali ke kerajaan Sumedang Larang. Karena pertikaian dan pertarungan para tokoh tersebut, maka sekarang Alas Lamaran pun dinamakan dengan nama Desa Lamaran Tarung. Lamaran adalah merupakan nama alas, dan Tarung karena tempat pertarungan dari pertikaian para tokoh di Alas Lamaran, dan nama Cantigi sendiri berasal dari kayu sentigi yang terkenal dengan karomahnya. Sementara untuk versi yang lain, bahwa terdapatnya legenda pada nama Desa Lamaran Tarung di Kabupaten Indramayu, sebab kedua suku kata Lamaran dan Tarung mengandung makna yang bertolak belakang. Dari sekian banyak versi yang menyebut asal-usul Desa Lamaran Tarung ini memiliki cerita yang berkembang di masyarakat. Konon, dahulu di desa ini terdapat pohon bernama Lamaran. Pohon lamaran yang diceritakan oleh sesepuh setempat bermula dari pengembaraan putra Prabu Siliwangi dan Nyi Subang Larang, Pangeran Walang Sungsang atau dikenal dengan Mbah Kuwu Sangkan ke wilayah utara Indramayu. Ia bercerita bahwa Mbah Kuwu datang dan menancapkan sebuah tongkat kayu di tengah sungai. Dari yang semula sungai yang besar, setelah ditancapkannya tongkat kayu tersebut, maka jadilah pohon lamaran. Kemudian tongkat pun tumbuh menjadi besar, yang bernama pohon lamaran. Ranting-ranting yang tumbuh rindang seolah-olah terlihat sedang bertarung, sehingga desa ini menjadi dinamakan Desa Lamaran Tarung. Menurut versi yang lain, zaman dahulu ada fenomena perebutan wanita cantik di desa Pecuk. Lantaran banyak yang melamar, maka Nyi Suro pun menghindar dan lari ke Alas Lamaran, yaitu di Desa Lamaran Tarung, dan berganti nama menjadi Nyi Suwari. Keberadaan Nyi Suwari atau Nyi Suro masih mudah ditemukan, sehingga Nyi Suwari pun terpaksa menggelar sayembara bagi para kesatria yang melamarnya. Barang siapa yang memenangkan sayembara tersebut, maka dialah yang akan menikah dengannya. Dari kisah lamaran dan pertarungan yang diceritakan tersebut menjadi salah satu asal muasal Desa Lamaran Tarung, dan legenda ini pun masih membekas di perbatasan Desa Lamaran Tarung. Pohon besar yang tumbuh di tengah jalan menjadi situs bersejarah leluhur, yaitu situs Buyut Ratu Suwari. Dalam situs ini terdapat pohon bernama pohon lamaran, pohon panggang, dan pohon wungu. Namun sisa pohon yang masih tumbuh hanya pohon panggang, sebab satu-satunya pohon lamaran yang tersisa terpaksa ditumbangkan karena mengganggu lalu lintas. Kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 1970-an. Selain itu, di tengah pepohonan rindang itu pun terdapat sumur yang konon tidak pernah kekeringan. Sumur yang memiliki kedalaman lebih dari 3 meter itu ternyata merupakan sisa sungai yang ada pada zaman dahulu. Banyak warga yang mandi dan meminta air dari sumur tersebut dengan maksud untuk meminta karomahnya. Terlebih bagi warga yang mau bepergian ataupun merantau atau yang punya haul. Demikian kisah dan asal-usul Desa Lamaran Tarung dari berbagai versi. Wallahu alam.